Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak kami tingkat 12 SMK Terunang, Padang Sidimpuan. Maka pada pertemuan kita kali ini untuk melanjutkan materi pembelajaran kita, khususnya bidang studi bahasa Indonesia yang akan Ibu bawakan pada pertemuan ini, yaitu mengenai apresiasi karya sastra. Apresiasi karya sastra khususnya ini yang berbentuk puisi. Barangkali kemarin sudah Ibu sampaikan karya sastra itu ada yang berbentuk prosa, ada juga yang berbentuk puisi. Mungkin prosa sudah kita bahas kemarin, khususnya yaitu yang berbentuk maksud Ibu prosa yaitu novel, cerpen, ataupun roman. Jadi anak-anak kami sekalian, puisi memiliki pengertian, ya. Puisi adalah gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat, sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman dan membangkitkan tanggapan. Maksudnya membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus. Puisi ini anak-anak kami sekalian disebut juga ini dengan karangan terikat. Karangan terikat artinya puisi itu terikat pada bait, baris, rima, serta irama. Jadi anak-anak kami sekalian, kalau yang namanya puisi itu memiliki bait. Jadi ada bait. Bait itu adalah kumpulan dari beberapa baris. Kemudian terikat juga pada baris. Nah, jadi baris itu, ya, puisi itu memiliki baris, di mana bait-bait itu adalah kumpulan baris-baris. Jadi itulah perbedaan antara puisi dengan prosa. Jadi kalau dia prosa, itu berbentuk paragraf ataupun alinea. Puisi ini juga memiliki rima. Rima itu adalah keindahan bunyi, ya, bertautan bunyi. Mungkin anak-anak kami sekalian pernah dengar ada namanya persajakan. Rima itu sama dengan persajakan, yaitu pertautan bunyi yang ada di akhir baris. Baris-baris puisi tadi. Mungkin anak-anak kami pernah dengar ada persajakannya abi-abi, persajakannya a-a-a, persajakannya a-b-c. Jadi itu yang disebut dengan rima dan irama. Jadi anak-anak kami sekalian, baca puisi dengan baca novel jelas beda. Barangkali kalau kita baca novel mungkin mendatar saja, yang penting kita perhatikan di sana adalah tanda-tanda baca anak-anak kami sekalian. Tetapi kalau kita membaca puisi, ya harus memiliki irama. Sekalipun puisi itu kita baca dia di dalam hati, harus memiliki irama. Bukan maksudnya anak-anak kami irama musik, tapi memiliki nada, lagu kalimat. Makanya dikatakan puisi itu terikat kepada bait, baris, rima, serta irama. Jadi anak-anak kami sekalian, barangkali kita semua pernah baca puisi. Barangkali kita pernah lihat puisi, mungkin di buku-buku pelajaran. Atau barangkali kita juga pernah melihat orang baca puisi. Ya, anak-anak kami sekalian.
Jadi puisi ini ada lagi anak-anak kami berdasarkan barangkali waktunya, maksudnya puisi ini digolongkan lagi, ada namanya puisi lama, ada namanya puisi baru, bahkan ada yang mengatakan ada namanya puisi modern. Genre yang paling tua di dalam puisi ini biasa disebut namanya dengan pantun, ya, pantun. Ya, pantun ini adalah genre yang paling tua dalam puisi karya sastra Indonesia. Di mana pantun ini mulai dari dulu mungkin ada pertemuan-pertemuan antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya untuk menyampaikan maksud dan tujuan, maka disampaikan dengan menggunakan pantun. Jadi barangkali pantun ini pun sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahkan sampai sekarang, ya barangkali di daerah kita ini di Sidimpuan, kalau ada misalnya acara-acara pernikahan, masih ada disampaikan ini pantun ini. Misalnya ada di sini acara maradat, ya, masih menggunakan pantun. Walaupun pantun ini nanti memang masih banyak macam-macamnya. Ada pantun nasihat, ada pantun agama, ada pantun muda-mudi. Jadi anak-anak kami sekalian, terus pada pertemuan ini kita tidak membahas pantun memang anak-anak kami sekalian, tapi kita membahas puisi. Jadi tadi sudah Ibu sampaikan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi itu adalah gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat, sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi. Barangkali itu yang tadi yang disebut dengan rima, kemudian irama, dan memiliki makna yang khusus. Untuk memahami sebuah puisi, perlu kita perhatikan beberapa hal. Antara lain, puisi ini merupakan ungkapan jiwa pengarangnya yang ditampilkan secara ekspresif. Ekspresi. Ungkapan ini dapat berupa protes sosial, cinta, nilai-nilai ketuhanan, dan segala yang menyangkut kehidupan manusia. Protes sosial barangkali kita mau memprotes, mengkritik, bisa kita sampaikan lewat puisi. Untuk mengungkapkan cinta, barangkali cinta tanah air, cinta kepada orang tua, cinta kepada seseorang, bisa kita ungkapkan, bisa kita sampaikan melalui puisi. Demikian juga dengan nilai-nilai, ada nilai sosial, nilai agama, atau nilai ketuhanan, dan segala yang menyangkut kehidupan manusia, realita kehidupan manusia. Bisa nanti kita ungkapkan lewat puisi. Kemudian anak-anak kami sekalian, puisi ini hendaknya ditulis atas dasar inspirasi pengarangnya. Jadi inspirasi pengarangnya. Jadi harus kita tulis, itu dasarnya. Kemudian penulisannya harus berdasarkan pada teknik tertentu. Ada tekniknya. Jadi anak-anak kami sekalian, dalam penulisan puisi perlu kita perhatikan teknik-teknik penulisannya. Karena puisi ini biasanya menggunakan kata-kata yang bermakna konotatif, sehingga sering menggunakan majas, gaya bahasa atau majas. Jadi anak-anak kami sekalian, penulisannya harus memperhatikan teknik-teknik tertentu. Memang anak-anak kami sekalian, puisi ini termasuk ini karya sastra, ya, termasuk karya sastra.
atau tulisan indah, atau dengan kata lain ini termasuk seni. Namun penciptaan puisi ini harus memperhatikan tema, inti persoalan yang akan disampaikan. Jadi anak-anak kami sekalian, dalam puisi juga harus ada tema. Penciptaan puisi harus memperhatikan tema dan amanat. Amanat. Apa itu amanat? Amanat itu adalah pesan. Pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca ataupun pendengar puisi tersebut. Anak-anak kami sekalian, kita juga harus memperhatikan struktur puisi ini. Dalam penulisan puisi ini harus kita pahami apa saja struktur fisik daripada puisi ini. Yang pertama, struktur fisik puisi ini disebut dengan diksi. Diksi itu adalah pilihan kata. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, kalau kita menulis puisi, biasanya dia itu menggunakan makna konotatif. Atau dengan kata lain masih banyak menggunakan kata-kata yang bermakna konotatif, berkonotasi. Masih banyak kita temukan majas. Masih banyak kita temukan gaya bahasa. Ya. Misalnya di sini, mungkin sudah pernah kalian dengar puisinya Chairil Anwar, karena Chairil Anwar ini termasuk ini pengarang puisi ya yang terkenal. Ya. Karya-karya Chairil Anwar ini masih sering disampaikan, dibacakan. Kalau misalnya ada pertandingan-pertandingan baca puisi, karya Chairil Anwar masih sering disampaikan atau dibacakan. Misalnya ada, aku ini binatang jalang. Jadi pemilihan kata-kata, aku ini binatang jalang. Jadi disitulah pemilihan kata-kata binatang jalang. Jadi dia menggunakan kata-kata yang bermakna konotatif. Kemudian ada juga, habis kikis segala cintaku hilang terbang. Jadi anak-anak kami sekalian, habis kikis segala cintaku hilang terbang. Jadi tidak mengatakan hilang saja. Habis kikis mengatakan bahwa cintanya tidak ada lagi, tapi dia sampaikan yang habis kikis segala cintaku hilang terbang. Jadi anak-anak kami sekalian, demikianlah pemilihan kata dalam penulisan puisi. Contohnya di sini ada Ibu buat salah satu contoh karangan Ajib Rosidi. Dia di sana pada baris kedua mengatakan dari Masriki sampai Maghribi. Jadi kalau kita perhatikan pilihan kata atau diksi yang digunakan pada penulisan puisi. Jadi itulah yang disebut dengan diksi. Kemudian yang kedua, majas. Majas atau gaya bahasa. Paling sering itu menggunakan metafora, perbandingan. Ada yang menggunakan simbolik. Dan masih banyak lagi. Mungkin untuk majas, anak-anak kami sekalian, pada pertemuan kita beberapa hari yang lewat, sudah Ibu singgung mengenai majas. Banyak sekali macam-macam majas itu. Ada yang disebut dengan personifikasi, ada metafora, ada hiperbola, ada iromi, dan masih banyak lagi. Silakan anak-anak kami kembali dibuka pelajaran kita yang sudah lewat mengenai majas atau gaya bahasa. Memang dalam karya sastra yang lain, khususnya novel, cerpen, ataupun roman, juga masih banyak menggunakan majas atau gaya bahasa. Jadi anak-anak kami sekalian, contohnya misalnya ini mungkin termasuk ini majas. Setelah kau ukur hidup, mana kita mengukur hidup? Dengan patuh tempuh jentera hati. Jadi itu termasuk
pemilihan kata-kata atau diksi dalam penulisan puisi karangan Haji Rosidi. Kemudian anak-anak kami sekalian, struktur puisi yang ketiga itu namanya rima. Rima dan irama. Coba anak-anak kami sekalian perhatikan contoh puisi ini. Rima, tadi sudah Ibu sampaikan, rima itu adalah persajakan, pertautan bunyi. Pertautan bunyi pada akhir kalimat pada bait-bait puisi. Jadi kalau kita perhatikan di sini, Haji Rosidi menggunakan rima, hati, maghribi, lagi, sendiri. Pemilihan kata-kata yang memiliki pertautan bunyi sehingga terasa indah dia. Namun di baris ke-5 dan ke-6 telah kau ukur hidup cuma sampai di situ. Di seberang sana bukan lagi daerahmu. Jadi dia itu sudah menggunakan rima, pertautan bunyinya yang diakhiri dengan u. Ya, anak-anak kami sekalian. Jadi struktur fisik puisi yang ketiga itu tadi rima dan irama. Jadi anak-anak kami sekalian, membaca puisi ini tentu saja harus memiliki irama. Jadi tidak sama dengan baca novel, mendatar saja begitu. Makanya Ibu sampaikan tadi di awal, kita sudah sering membaca, maksudnya sering melihat orang baca puisi. Kadangkala membentak, kadangkala sudah memelas. Jadi apabila puisi itu tadi kita kita pahami, kita jiwai, maka ada nanti yang namanya empati. Kita jiwai apa yang ada di dalam puisi itu. Jadi misalnya, nisan dengan patuh tempuh jentera hati dari maghribi, maksudnya dari maghrib, ulangnya, dengan patuh tempuh jentera hati dari masriki sampai maghribi, tiba di jalan buntu, tak ayal lagi. Liang lahat dan nisanmu sendiri telah kau ukur hidup cuma sampai di situ. Di seberang sana bukan lagi daerahmu. Jadi anak-anak kami sekalian, dalam membaca puisi ini harus memiliki irama. Jadi anak-anak kami sekalian, pada pertemuan kita kali ini mungkin hanya sampai di situ dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk menganalisis unsur-unsur yang ada di dalam puisi. Barangkali itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Coba anak-anak kami sekalian dibuat ringkasan apa yang sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan bertemu di lain waktu atau di pertemuan berikutnya, khususnya untuk menganalisis sebuah puisi, baik itu pilihan katanya, baik itu majasnya, baik itu temanya, maupun amanat yang disampaikan oleh puisi tadi. Karena di awal sudah Ibu sampaikan bahwa puisi ini, ya anak-anak kami sekalian, bisa berupa protes sosial, bisa ungkapan cinta, bisa menggambarkan nilai-nilai ketuhanan, bisa juga barangkali mungkin kita mengkritik seseorang atau mungkin mengkritik pemerintah lewat puisi. Jadi itu saja anak-anak kami. Sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.